Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Channel yang berisi video seputar dunia pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas soal ulangan harian atau soal penilaian harian beserta jawabannya khusus untuk kelas 4, tema 9, subtema 1, bagian ke-1. Soal-soal ini saya susun berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang paling baru. Sebelum dilanjut, silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP agar mendapatkan informasi yang paling baru dari channel Pusat Update RPP. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Nah, ini nomor 1 ya. Fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air adalah A. Menggerakkan roda, B. Menggerakkan turbin, C. Meneruskan aliran listrik, D. Membersihkan alat listrik. Nah, ini fungsi air ya. Jadi air itu bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini. Nah, fungsi pokoknya apa ini? Sehingga air digunakan untuk pembangkit listrik ya. Apakah A, B, C, atau D ya. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, untuk menggerakkan turbin ya. Jadi nanti gerakan air itu dirubah menjadi energi listrik oleh turbin ini ya. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia ini pembangkit listrik tenaga air ini adalah salah satu yang merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini alasan mendasar air digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, ini kenapa sampai air digunakan sebagai sumber energi listrik? Apa alasan utamanya ya, alasan mendasarnya? Yaitu A. Jumlahnya yang sangat terbatas, B. Tidak memerlukan peralatan khusus, C. Ketersediaannya yang sangat melimpah, D. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, ini ya. Jadi alasan sehingga air digunakan sebagai sumber energi listrik apa? Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C ya, karena ketersediaannya yang sangat banyak ya, sehingga mudah didapat dan dijadikanlah sebagai sumber energi listrik gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini alat yang mengubah energi air menjadi energi listrik, yaitu yang tadi sudah dijelaskan di soal nomor 1 ya. Baik, mari kita lihat pilihannya. A. Turbin dan generator, B. Turbin dan kincir, C. Kabel listrik dan kincir, D. Generator dan kabel listrik. Nah, ini yang mengubah energi air menjadi energi listrik. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, turbin dan generator gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini, berikut contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, ini yang dapat diperbaharui itu artinya ketika sudah habis dapat diadakan atau dibuat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Ini atau sifatnya selalu ada gitu ya, tidak pernah habis. Baik, mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Minyak bumi dan air, B. Air dan batu bara, C. Minyak bumi dan batu bara, D. Air dan matahari. Nah, ya. Coba perhatikan pilihannya, jangan sampai tertukar. Ini harus teliti ya. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah air dan matahari, itu selalu ada ya. Kalau minyak bumi, nah itu kalau sudah habis kita harus menunggu berjuta-juta tahun kembali adanya kembali. Nah, ini disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kebalikannya itu ya. Sama juga seperti batu bara gitu ya. Jadi yang dapat diperbaharuinya yaitu air dan
matahari. Contoh lainnya misalkan tumbuhan gitu ya. Terus contoh lainnya misalkan hewan, itu banyak lagi yang lainnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini berikut contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini kebalikannya, tadi sudah dijelaskan ya. Tadi sudah dijelaskan, gampang banget. Nah, baik, mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Minyak bumi dan matahari. B. Air dan batu bara. C. Batu bara dan minyak bumi. D. Matahari dan air. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, batu bara dan minyak bumi. Ya, ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk contoh yang lainnya silahkan komen di bawah ya. Berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lainnya. Silahkan komen saja di bawah sebanyak-banyaknya. Itu contoh-contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nah, ya disebut A. Birama, B. Syair lagu, C. Nada, D. Tempo. Nah, ini awas ya, bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nah, ini disebut apakah A, B, C, atau D? Baik, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C, nada ya. Nah, kalau tempo, apa itu tempo? Silahkan komen di bawah ya. Birama juga sama, silahkan komen di bawah yang tahu. Kemudian syair lagu itu seperti apa, silahkan komen di bawah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan disebut. Nah, ini ya, barusan yang sudah tahu pasti gampang ini ya. Cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan disebut A. Birama, B. Nada, C. Tempo, D. Interval. Nah, ini ya. Apakah A, B, C, atau D? Cepat atau lambatnya lagu? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, C ya, tempo ya. Jadi nada tadi yang memiliki frekuensi beraturan gitu ya. Kemudian ini tempo, cepat lambatnya lagu. Nah, kalau interval apa? Birama apa? Silahkan komen di bawah ya. Perbedaannya ini istilah-istilah dalam menyanyikan atau sebuah lagu ya. Tentang seni musik ini ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Alat untuk mengukur tempo sebuah lagu. Nah, ini ada alatnya ini. Ya. Alat untuk mengukur cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Nah, ini alatnya apa? Baik, mari kita lihat jawabannya. A. Mikrofon, B. Metronom, C. Piano, D. Gitar. Ini alat untuk mengukur tempo sebuah lagu. Ini disebut apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, metronom, B ya jawabannya. Kalau piano dan gitar itu alat musik ya. Nah, ini mikrofon, tahu mikrofon? Silahkan komen di bawah yang tahu mikrofon ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Tempo lagu Alam Bebas. Nah, ini Alam Bebas ya. Adalah A. Andante. Nah, ini ya. B. Moderato, C. Allegro, D. Largo. Nah, ini yang A salah tulisannya ya, seharusnya Andante ini. Nah, maaf ya, ini tulisannya seharus Andante. Kemudian yang B itu Moderato, yang C Allegro, D Largo. Nah, ini tempo lagu khusus untuk yang berjudul Alam Bebas ini. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Nah, B ya, moderato. Jadi moderato itu sedang tapi agak cepat ya, di atasnya sedang ya. Nah, kalau andante, nah ini ya, andante ya. Jadi seharusnya bukan anadante ini. Ditulisnya andante ya. Andante itu adalah sedang. Jadi di bawahnya moderato.
Nah, kalau allegro itu cepat. Nah, kalau largo itu lambat sekali. Banyak ya untuk jenis-jenis tempo ya. Ada lambat sekali, ada lebih lambat, dan lebih lambat itu lento. Kemudian kalau lambat saja ada gio. Kemudian ada lagi lebih cepat vivace. Kemudian cepat sekali presto. Nah, banyak ya. Silakan dibuka kembali buku tema 8, tema 9-nya ini. Di sana ada jenis-jenis tempo sebuah lagu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini keterangan tempo lagu biasanya terletak pada A. Kiri atas syair lagu, B. Kanan atas syair lagu, C. Kiri bawah syair lagu, D. Kanan bawah syair lagu. Nah, ini keterangan tempo ya. Jadi biasanya itu posisinya di mana ketika pada biasanya ada di posisi mana sebelah syair lagu itu ya. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, biasanya terletak pada kiri atas syair lagu. Itu ada keterangan tempo ya. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini. Segala sesuatu yang pantas dan wajar kita terima. Nah, ini disebut apa? Ya. A. Kewajiban, B. Hidup nyaman, C. Hak, D. Menggunakan energi. Nah, ini segala sesuatu yang pantas dan wajar kita terima itu ya. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. Hak gitu ya. Nah, kalau kewajiban itu segala sesuatu yang wajib atau yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau hidup nyaman itu contoh dari hak. Kalau menggunakan energi, nah ini contoh dari hak juga ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab disebut. Nah, barusan sudah dijelaskan ini ya. Gampang sekali. Baik, mari kita lihat jawabannya. A. Membersihkan lingkungan, B. Hak, C. Kewajiban, D. Menghemat energi. Ya, energi yang salah tulisannya seharusnya energi itu ya. Nah, ini yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tadi sudah dijelaskan, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, ini contoh hak kita terhadap lingkungan adalah A. Membersihkan lingkungan, B. Mengurangi polusi udara, C. Menghemat energi, D. Menikmati lingkungan segar. Nah, ini awas ya, tertukar antara contoh hak dan contoh kewajiban. Nah, ini contoh hak. Jadi hak itu segala sesuatu yang wajar dan pantas kita terima. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, menikmati lingkungan segar. Nah, itu hak kita ya. Nah, kalau membersihkan lingkungan, mengurangi polusi udara, menghemat energi, nah ini adalah contoh kewajiban. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Ini contoh kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu A. Hidup nyaman, B. Hidup aman, C. Menjaga sungai agar tidak tercemar, D. Memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ini contoh kewajibannya ya, tadi contoh hak. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C, menjaga sungai agar tidak tercemar. Nah, kalau A, B, dan D itu adalah contoh hak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Ini, berikut contoh perilaku hemat energi, yaitu A. Menonton TV sepanjang hari, B. Menyalakan lampu saat tidur malam, C. Mematikan keran air jika tidak digunakan, D. Belajar sambil nonton TV. Nah, ini yang merupakan contoh perilaku hemat energi. Apakah A, B, C, atau D?
Baik, mari kita lihat jawabannya. Nah, ya, ini jawabannya adalah C, ya. Mematikan keran air jika tidak digunakan.